Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Ajaran semua agama menggambarkan neraka sebagai tempat mengerikan yang penuh hukuman, penderitaan, dan rasa sakit. Namun, perlu diketahui, neraka tidak hanya akan dihuni oleh jiwa-jiwa berdosa, tetapi dalam beberapa kitab dan naskah-naskah, neraka juga dihuni oleh 7 pangeran neraka. 7 pangeran neraka ini dikenal dengan The Seven Princes of Hell, disebut-sebut sebagai 7 iblis terkuat. 7 pangeran neraka diklasifikasikan sebagai personifikasi dari 7 dosa mematikan atau Seven Deadly Sins. Lantas, siapa sajakah 7 pangeran neraka alias The Seven Princes of Hell tersebut? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. 7 pangeran neraka adalah pemimpin para iblis yang tinggal di dunia bawah dalam ajaran Abraham, atau yang dikenal sebagai neraka. 7 pangeran neraka awalnya adalah malaikat berpangkat tinggi yang tinggal di surga. Selama berada di surga, mereka menjalin persahabatan satu sama lain dan seringkali akrab saat berdiskusi tentang topik-topik tertentu. Karena status mereka yang tinggi di antara malaikat lainnya, mereka dipuja dan dipuji, bahkan ada yang dijadikan pemimpin dari para malaikat lainnya di tempat mereka berada. Namun, saat Lucifer menyatakan perang terhadap Yang Maha Kuasa, mereka bersatu sebagai pasukan utama bagi pasukan malaikat pemberontak yang memulai perang di surga. Masing-masing pangeran saat itu memberontak karena alasan atau kepercayaan pribadi mereka sendiri. Meskipun satu-satunya pengecualian adalah Belphegor, karena ia tidak memihak Tuhan maupun Lucifer selama pemberontakan. Karena pemberontakan ini, maka Tuhan mengkategorikan mereka sebagai iblis dan mengeluarkannya dari surga dan menjadikannya sebagai penghuni neraka. Seiring berjalannya waktu, karena sifat dan tindakan para pangeran neraka ini, mereka akhirnya melahirkan dosa-dosa pertama yang akan mengganggu umat manusia hingga akhir zaman. Dengan demikian, masing-masing dari 7 pangeran neraka ini menjadi representasi fisik dari 7 dosa mematikan. Kita bahas siapa saja yang menjadi 7 pangeran neraka ini satu per satu. Pertama, Lucifer, dosa kesombongan atau pride. Lucifer dikenal sebagai malaikat tertinggi yang memiliki keindahan, kecerdasan, dan kekuatan luar biasa. Namanya berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa cahaya atau bintang pagi. Dalam teologi Kristen, dia adalah salah satu malaikat agung yang jatuh dari surga karena dosa kesombongan. Lucifer merasa dirinya setara atau lebih unggul daripada Tuhan, sehingga memberontak. Kesombongan atau pride adalah dosa mematikan yang dianggap sebagai akar dari dosa-dosa lainnya. Ini adalah perasaan kelebihan percaya diri, menganggap lebih unggul, dan merasa tidak membutuhkan Tuhan atau orang lain untuk dirinya. Kesombongan menyebabkan Lucifer merasa ia pantas mendapatkan tempat lebih tinggi daripada Tuhan. Menurut kisah-kisah keagamaan, Lucifer memimpin pemberontakan malaikat di surga. Namun, ia dikalahkan oleh malaikat agung Michael dan pasukannya. Lucifer kemudian diusir dari surga bersama pengikutnya dan jatuh ke bumi atau ke neraka. Peristiwa ini mengubahnya dari malaikat terang menjadi iblis kegelapan. Lucifer menjadi simbol kesombongan di neraka. Lucifer menjadi simbol kesombongan di neraka dan sering dianggap sebagai penguasa neraka atau salah satu penguasa utamanya. Ia menggoda manusia untuk menjadi sombong sehingga melupakan Tuhan dan mengutamakan ego mereka. Kesombongan yang dipupuk ini sering berujung pada kehancuran. Kedua, Mammon, dosa keserakahan atau greed. Mammon berasal dari kata Aramaik Mammona yang berarti kekayaan atau uang. Mammon sering digunakan untuk menggambarkan penyembahan terhadap materi dan harta duniawi. Nabi Isa atau Yesus pernah berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Keserakahan adalah dorongan yang berlebihan untuk memiliki lebih banyak harta, kekayaan, atau kekuasaan tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain.
Dalam dosa mematikan, keserakahan membuat seseorang mengutamakan materialisme di atas segalanya, bahkan mengorbankan moralitas, hubungan, dan kemanusiaan. Mamon digambarkan sebagai penguasa keserakahan yang menggoda manusia untuk menempatkan kekayaan dan harta duniawi di atas Tuhan. Ia sering memanipulasi manusia dengan menjanjikan kepuasan palsu melalui materi. Namun, pada akhirnya, keserakahan yang dipupuk hanya menghasilkan kehampaan dan kehancuran moral. Ketiga, Asmodeus menggambarkan nafsu atau lust. Asmodeus berasal dari mitologi Yahudi dan Persia kuno. Namanya kemungkinan besar berasal dari kata Persia Aesma Daeva yang berarti roh amarah. Dalam demonologi Kristen dan Yahudi, Asmodeus dikenal sebagai iblis nafsu dan perusak hubungan pernikahan. Ia pertama kali disebut dalam kitab Apokrif Tobit, di mana dia digambarkan sebagai iblis yang membunuh 7 suami seorang wanita bernama Sarah karena kecemburuan. Nafsu atau lust adalah dorongan yang berlebihan terhadap kenikmatan fisik atau sensual, terutama yang berkaitan dengan seksualitas. Nafsu seringkali membuat seseorang mengesampingkan moralitas, tanggung jawab, dan hubungan yang sehat demi memenuhi keinginan pribadinya. Asmodeus adalah penguasa dosa nafsu. Ia menggoda manusia untuk mengejar kenikmatan fisik tanpa batasan, mengorbankan moralitas, spiritualitas, atau keseimbangan hidup. Ia sering dikaitkan dengan kehancuran pernikahan, perselingkuhan, dan penyimpangan seksual. Keempat, Leviathan menggambarkan iri hati atau kecemburuan atau envy. Leviathan, seperti yang sebelumnya Andun pernah bahas di video YouTube yang ini, dikenal sebagai ular laut raksasa yang kuat, tak terkalahkan, dan menakutkan, yang gambarannya disebutkan dalam berbagai teks kuno dan keagamaan. Leviathan berasal dari bahasa Ibrani yang berarti makhluk melilit, yang menggambarkan dirinya melilit lautan. Dalam demonologi, Leviathan dianggap sebagai penguasa dosa iri hati atau envy, melambangkan perasaan benci atau tidak senang terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Iri hati adalah salah satu dosa mematikan yang muncul dari perasaan tidak puas dengan apa yang dimiliki orang lain. Leviathan sebagai simbol iri hati menggambarkan sifat destruktif dari perasaan ini yang dapat menghancurkan hubungan, kedamaian batin, dan rasa syukur. Sebagai penguasa dosa iri hati, Leviathan memanipulasi manusia untuk merasa tidak puas dengan hidup mereka dan memandang kebahagiaan orang lain sebagai ancaman. Ia menggoda manusia untuk merusak hubungan dengan orang lain melalui kecemburuan, fitnah, dan persaingan tidak sehat. Kelima, Beelzebub menggambarkan kerakusan atau glutoni. Nama Beelzebub berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tuan lalat atau dewa lalat. Dalam tradisi agama Yahudi dan Kristen, Beelzebub awalnya merujuk pada dewa kafir yang disembah masyarakat Ekron atau Akaron di Palestina. Ia kemudian diubah menjadi simbol iblis dalam kepercayaan Kristen dan sering dianggap sebagai salah satu pangeran neraka. Dalam demonologi, Beelzebub adalah penguasa kerakusan atau glutoni, dosa yang melibatkan kelebihan dalam hal makanan, minuman, atau kenikmatan lainnya yang berlebih-lebihan. Kerakusan atau glutoni adalah kecenderungan berlebihan untuk menikmati sesuatu, terutama makanan dan minuman, hingga melampaui batas kebutuhan. Dosa ini seringkali melambangkan ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan hasratnya terhadap hal-hal fisik yang mengabaikan kebajikan, rasa syukur, dan pengendalian diri. Beelzebub sering digambarkan sebagai iblis yang menggoda manusia untuk menikmati makanan, minuman, atau kenikmatan lain secara berlebihan. Ia memperkuat kerakusan dengan membuat manusia melupakan batas-batas kebutuhan, mengorbankan kesehatan, hubungan, dan spiritualitas demi kesenangan sementara. Keenam, Satan menggambarkan kemarahan atau wrath. Satan atau setan berasal dari kata Ibrani yang berarti lawan atau penuduh. Dalam kitab-kitab agama, Satan adalah makhluk yang menentang Tuhan dan menjadi simbol kejahatan. Ia dianggap sebagai penguasa neraka dan personifikasi dari berbagai dosa, termasuk kemarahan atau wrath. Kemarahan yang digambarkan oleh Satan bukanlah kemarahan yang membela kebenaran, tetapi kemarahan destruktif yang penuh kebencian dan kekerasan.
Kemarahan atau wrath adalah emosi destruktif yang melibatkan kebencian, dendam, dan atau kekerasan. Dosa ini seringkali mendorong tindakan impulsif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Satan mewakili kemarahan yang meledak-ledak, tidak terkendali, dan merusak sehingga menghalangi seseorang untuk berpikir secara rasional atau bertindak dengan kasih sayang. Sebagai penguasa kemarahan, Satan menggoda manusia untuk menyerah pada emosi marah, merusak hubungan, dan menciptakan kekacauan. Ia memperkuat ego manusia sehingga sulit bagi mereka untuk memaafkan, meminta maaf, atau berdamai. Kemarahan yang dimanipulasi oleh Satan seringkali menghasilkan konflik, perang, dan kehancuran. Ketujuh, Belphegor, melambangkan kemalasan atau sloth. Nama Belphegor berasal dari tradisi Ibrani, Baal Peor atau dewa Moab yang disembah dalam konteks ritual tak bermoral. Belphegor berubah menjadi iblis yang menggoda manusia untuk menyerah pada kemalasan dan kepasifan. Ia dikenal sebagai penguasa dosa kemalasan atau sloth, bukan hanya kemalasan fisik, tetapi juga kemalasan mental, emosional, dan spiritual yang akhirnya menyebabkan seseorang mengabaikan tanggung jawab dalam hidupnya. Kemalasan adalah sikap pasif dan enggan melakukan apa yang diperlukan, baik dalam hal kewajiban duniawi maupun spiritual. Belphegor memanifestasikan kemalasan dengan mendorong manusia untuk menunda, menghindari, atau menyerah pada keputusasaan sehingga hidup mereka menjadi tidak produktif. Belphegor menggoda manusia untuk merasa nyaman dalam kemalasannya dan mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka. Ia juga mendorong manusia untuk mencari cara mudah atau jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan, walaupun caranya tidak masuk akal dan pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Misalkan, seperti pergi ke dukun dan atau melakukan judi online. Oh ya, seperti yang disinggung di awal tadi, Belphegor sebenarnya tidak termasuk ke dalam malaikat yang menentang Tuhan bersama dengan Lucifer dan falling angel lainnya. Namun, karena dia pun tidak mengambil sikap untuk mendukung pasukan Tuhan melawan pemberontakan Lucifer dan kawanan-kawanannya, maka Belphegor pun menjadi malaikat yang diturunkan dari surga. Nah, itulah teman-teman terkait 7 pangeran neraka beserta representasinya terkait dosa-dosa yang mematikan. Yang Andun bahas ini hanya salah satu dari banyaknya sumber-sumber yang ada mengenai 7 pangeran neraka ini. Jika teman-teman memiliki versi lain atau pendapat lainnya, atau teman-teman memiliki masukan untuk pembahasan selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.